Halo Taufik, ini sekarang sudah tanggal 2 Januari dan sekarang lagi jam 16.13. Nah, jadi di sini aku mau cerita kegiatan di tanggal berapa ya? Tanggal 1 Januari kemarin aku punya goals di tahun 2025. Yang pertama bisa lulus tepat waktu, yang kedua karya aku bisa ditonton oleh ratusan juta orang, dan yang ketiga aku punya agensi komunitas sendiri. Oke, nanti bakalan aku ceritain per bulan perjalanan hidup aku dan bakalan aku upload di YouTube. Oke, pertama aku bakalan ceritain tentang kegiatan di 1 Januari kemarin ya. Jadi di 1 Januari kemarin tuh malam tahun barunya aku ada kegiatan di Dompet Duafa, kegiatan malam keakraban lah, kita bareng-bareng bersama, dan aku ketemu banyak orang, ketemu teman-teman dari Dompet Duafa, dan banyak sekali pengalaman dan ilmu yang aku dapetin dari mereka. Mulai dari ilmu tentang kerelawanan, ketika tengah malam itu aku sampai nggak tidur guys, di tengah malam ngobrol sama teman-teman mereka, dan sampai jam 3 pagi bahkan jam 5. Seorang anak, dia masih maba guys, namanya Rizky, nanti bakalan aku tampilin di sini. Kak Rizky ini itu maba, dia aslinya dari timur, dari NTT, dan dia ini sudah aktif di dunia kerelawanan mulai dari SMP guys. Jadi waktu SMP itu dia suka ikut kegiatan-kegiatan yang ngebantu orang gitu, karena dia punya kakak, yang kakaknya ini tuh aktif di kerelawanan juga, tapi dia nggak pernah diizinin sama kakaknya, selalu dilarang karena dia masih kecil gitu. Nah tapi dia itu selalu dapat lampu hijau karena dia tuh anaknya nggak bisa diem, jadi dia langsung ngechat orang dari pusatnya gitu ya. Dia chat, "Kak aku pengen ikut tapi kakak aku nggak izinin," katanya. Terus rupanya diizinin sama yang orang yang di chatnya ini. Nah, setelah diizinin baru dia ikut. Dia sampai pergi ke luar-luar provinsi, keluar pulau, ke sana kemari, bahkan sampai nginep-nginep gitu. Luar biasa anak ini. Dan dari Kak Ahmada itu banyak banget menjelaskan tentang dunia kerelawanan juga dan dunia profesional, karena beliau ini sudah sepuh banget di Dompet Duafa, dan luar biasa kakak ini orang cakep juga. Oh iya, dan banyak sekali lah ceritanya, dan cerita pada malam hari itu sangat full insight banget aku rasa ya. Dan balik lagi ke si siapa, Rizky tadi ya. Si Rizky ya bisa dipanggil Kiki, dia suka dipanggilnya Kiki. Dia tuh punya mimpi dan harapan. Dia itu pengen kuliah ambil jurusan kedokteran gitu, tapi dia nggak lulus di sana, padahal dia udah berjuang semaksimal mungkin ngikutin prosesnya, belajar apa segala macam, sampai benar-benar proses lah buat bisa masuk ke jurusan kedokteran ini tadi. Tapi pada akhirnya ya dia tidak lulus, dan sampai saat ini katanya dia masih belum terima gitu dengan keadaannya, padahal ya luar biasa melihat beliau yang sekarang posisinya gitu. Tapi yang lebih bikin aku keren banget itu jawaban dari Kak Ahmada ya. Dia bilang nggak mungkin ada orang yang prosesnya itu sama, pasti ada proses yang itu kita bakal lihat. Misal nih kalian ngerasa, padahal lo aku sama dia prosesnya sama, aku belajar gini sama kayak dia belajar ini juga, aku ngerjain ini sama kayak dia ngerjain ini juga, tapi kenapa dia lulus dan aku enggak? Itu hanya yang kita lihat saja, ada faktor-faktor lain yang kita tidak bisa lihat, yang itu membuat anak itu bisa lulus seperti itu. Nah jadi yang ilmu yang aku dapetin dari sini dari Kak Ahmada ya, apapun proses yang kita lakukan, seberusaha apapun kita, ya tetap hasilnya kita tidak bisa menentukan hasilnya seperti apa. Kita hanya bisa ikhtiar dengan hasil seperti apa yang nantinya akan kita dapati. Ya kita sudah berusaha, bekerja keras, berproses, tapi lihat, kalau kata Soekarno ya, bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang. Nah mungkin gitu juga buat Kak Gigi tadi, dia sudah bekerja keras semaksimal mungkin untuk mendapatkan, untuk bisa masuk ke jurusan kedokteran, tapi tetap nggak bisa, tapi nggak lulus. Ya mungkin bukan di situ rezekinya, mungkin di tempat lain gitu. Itu cerita ya di waktu malam itu. Ini baru malam itu doang guys, masih panjang. Dan ada lagi cerita ketika aku selesainya malam itu, cerita waktu di pagi harinya ini aku bangun jam
7 udah bangun tidur, jam 5 bangun jam 7 tuh pusing banget kepala guys. Habis itu teman-teman sudah pada pulang dari dompet duafa, sudah balik ke tempat masing-masing. Aku masih di kantor karena ya aku tinggalnya di Mojokerto dan itu lumayan jauh, jadi aku harus balik naik bus dulu. Nah sebelum aku balik naik bus, aku chat teman-teman aku yang di Surabaya, nah dari distrik Berisik Surabaya ada Bang Ihsan. Nah beliau yang ngejemput aku di kantor dan kita ngopi di Cafe Tomorrow di Surabaya. Nah di sini guys sangat menarik sekali. Jadi di Tomorrow Coffee ini aku dipaksa banget sama mereka tuh. Ada dua orang, yang pertama Bang Ihsan, Kak Mardianti Hartati. Ini luar biasa banget, mereka berdua. Mereka memaksa aku menuliskan tugas akhir aku. Jurnal aku, tugas akhir ngambil jurnal. Terus ketika aku kan udah ngerjain tapi masih sedikit, masih belum selesai bab 1. Tiba-tiba Bang Ihsan ngomong, coba sini aku periksa katanya. Pas dia periksa, dia langsung kayak, ah ini apa? Ini tulisan apa katanya. Terus dia langsung ngeganti, langsung di ini kan, aku bilangin kalau ada yang salah dimerahin aja bang atau enggak dikuningin. Tak merahin semua ini pikir. Berarti kacau semua emang tulisan aku, karena aku tuh nulis apa yang ada di kepala aku langsung aku cantumin gitu di tulisannya. Jadi ya kadang nggak runtut karena belum aku parafrasein juga. Nah itu yang pertama kan. Terus setelah itu masih ada lagi guys, yang kedua sama kakak ini, Kak Mardianti nih tadi. Dia pas ngecek, dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung bilang, kamu pengennya nulis apa katanya. Aku jelasin tentang kreator dakwah yang apa, tentang seorang dakwah, pendakwah, kreator dakwah yang mereka agar tidak apa ya, agar mereka itu tidak lagi malu atau tidak lagi terhambat dengan masalah-masalah stigma negatif dari masyarakat tentang ria. Karena aku tuh dulu pernah buat konten-konten dakwah ya, dan pas aku buat konten, pas aku upload itu pasti ada stigma negatif, kayak setiap mau upload tuh kan ya ibadah nggak perlu diumbar-umbar lah, terus kayak mungkin bagi-bagi jempat barokah ya aku juga sering bagi-bagi cuman nggak di videoin aja. Terus kan itu kayak ngehambat banget ya buat kita untuk berproses, jadi kita kayak oh ternyata masih banyak orang baik di luar sana, jadi ya masa kita memamerkan kebaikan gitu, nggak boleh ria apa segala macam. Terus ada satu lagi guys, yang apa yang mempengaruhi pikiran aku itu adalah paling besar ya Husein Basyasman, kalau misalnya kalian tahu, seorang kreator dakwah. Jadi dulu tuh di kampus aku ada acara MPJ namanya Media Pondok Jatim, yang beliau itu ngomong gini, sekarang kita tuh sempit sekali melihat contoh-contoh yang baik di sosial media, sedangkan orang-orang yang memamerkan keburukannya, memamerkan perbuatan-perbuatan buruknya, dosa-dosanya sangat secara terang-terangan untuk diupload ke sosial media sekarang. Sedangkan kita yang belajar agama, yang betul-betul memahami tentang agama, anak-anak santri karena media Pondok Jatim ya, malah apa itu batil, malah kita nggak mau untuk apa menjadi contoh baik dan apa untuk mengirimkan ilmu-ilmu kita di sosial media. Jadi mereka itu, jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin jauh dari agama, mereka tidak punya contoh di sosial media, mereka tidak punya contoh yang baik, makanya mereka mencontoh tren-tren yang mereka ikuti. Mereka ngelihat tren seperti ini, oh ramai, mereka ikutin tren seperti itu. Coba aja mungkin ada tren-tren yang baik yang mungkin semua orang bakal ngikutin, kan jadi platform TikTok ini jadi ruang yang bagus gitu. Nah jadi Husein juga bilang, tebarkan semua kebaikan kalian, tebarkan semua apapun yang kalian miliki, kebaikan yang kalian miliki, karena sekarang kita telah sempit dengan hal-hal yang baik yang ada di sosial media seperti itu. Nah itu yang mempengaruhi pikiran saya sehingga saya membuat penelitian yang judulnya itu tentang peran kreator dakwah dalam media sosial TikTok terhadap stigma
negatif antara ria dan tanggung jawab sosial gitu. Nah jadi sebenarnya ini judulnya masih belum clear. Nah ini yang sebenarnya ditanya-tanyain terus nih sama kakak ini. Jadi kamu tuh pengen membuat apa, arahnya mau kemana, terus ini tulisanmu kok begini. Yang akhirnya sebentar ya, aku jadi satu SKS sama kakak ini. Nah yang akhirnya nih, dia buat kerangka berpikir guys, dia bantu selengkap ini. Nih aku bacain ya, dia buat point of view beberapa TikTok kreator dakwah, variabelnya stigma negatif, tanggung jawab sosial. Terus setelah ini masuk ke apa, dia lihat nih, aku kan jurnal, dia lihat template jurnal aku arahnya kemana, kami ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan seterusnya. Nah metode penelitiannya pun dia buatin juga di atas, indikatornya apa, followers 10k, 20k, 1 juta, 3 kreator, melihat beberapa ini sampai ke bawah. Mulai pertanyaannya juga manajemen emosional, konsisten konsisten berdakwah dan lain-lain, contoh tanggung jawab sosial, sampai dia buat kerangka yang paling basic. Kamu temuin dulu masalahnya muncul stigma negatif. Nah masalahnya apa sehingga muncul stigma negatif ini? Nah ini masalahnya kan, masalahku itu muncul stigma negatif ketika buat konten dakwah. Terus yang kedua itu faktanya, ada nggak faktanya yang udah tertulis itu. Nih banyak yang menyebarkan agama tapi dilakukan tidak pernah dan lain-lain, banyak hate-nya gitu. Nah terus masuk ke solusi sampai sedetail itu, lengkap. Jadi itu beberapa dari 1 Januari dan 2 Januari kemarin, sebegitu lengkapnya ya. Selanjutnya saya akan ceritakan lebih lagi tentang ya tujuan saya untuk mencapai goals. Ini baru 1 doang guys, goals yang bagian lulus tepat waktu nih. Oke, sampai jumpa.